Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Leveling Pemagang Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Dan setelah Heng Hong menyadari hal itu, Yu Zhang pun kemudian bertanya, "Jadi, bagaimana tentang itu? Seberapa banyak kau telah memahaminya?" Heng Hong yang melihat teknik-teknik itu pun kembali berkata dengan rasa takutnya, "Itu adalah kebodohanku. Teknik pedang yang begitu indah, tapi aku hanya memahami sedikit dari permukaannya." Mendengar itu, Yu Zhang pun merangkul pundak Heng Hong sambil berkata, "Tidak masalah, jika kau masih tidak mengerti, bulan depan datanglah saja padaku." Mendengar ucapan hangat dari Yu Zhang, Heng Hong pun menjadi menangis dan berkata, "Murid akan setia kepada dirimu tuanku, dan gak akan pernah melupakan kebaikan yang telah kau tunjukkan padaku." Yu Zhang yang mendengar itu pun menjadi senang dan berkata, "Selama dirimu setia pada sekte, sebagai kepala sekte, aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun darimu. Bekerjalah lebih keras, lakukan dengan baik. Mungkin posisi penatua akan menjadi milikmu di masa depan." Mendengar itu, Heng Hong pun menjadi sangat senang dan kemudian ingin segera berlatih. Yu Zhang pun kemudian memintanya untuk pergi karena dirinya itu ingin beristirahat. Dan setelah perginya Heng Hong, Yu Zhang pun kembali berkata di dalam hati, "Hahaha, itu adalah tempat kerja. Entah kenapa aku selalu berhasil ketika berada di usianya." Yu Zhang pun kemudian mengeluarkan pedangnya dan kembali berkata di dalam hati, "Jika bukan karena fakta bahwa latar belakangku tidak cukup kuat sekarang, aku sedikit merepotkan untuk melindungi diriku sendiri. Jika tidak, aku benar-benar ingin merekrut murid seperti orang gila dan melambung tinggi. Kedepannya, tidak perlu melihat bakat untuk merekrut murid, tapi harus menjadi orang yang bisa diandalkan dan setia padaku. Itu adalah jalan terbaik saat ini." Singkat cerita, Heng Hong saat itu bertemu dengan Ancai. Ancai pun saat itu bertanya apa yang diperintahkan Master Sekte kepada Heng Hong. Heng Hong pun saat itu menangis yang membuat Ancai sangat terkejut dan bertanya, "Hei, kenapa kau malah menangis?" Heng Hong pun kemudian jelasin bahwa dirinya itu saat ini seneng banget karena Master Sekte baru saja mewariskan seni pedang Sanyangnya padanya. Dan dia juga meminta Heng Hong untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan menawarkan kursi tetua setelah puncak selesai. Mendengar itu, Ancai pun menjadi senang dan berkata di dalam hati, "Pemimpin sekte sepertinya sangat baik. Aku juga harus bekerja keras agar pemimpin sekte akan menyerahkan hal itu padaku juga." Tin pun kemudian berpindah ke penjara bawah tanah sekte Tuzhou. Terlihatlah Jiang yang saat itu sedang diikat dan diinterogasi oleh pasukan dari sekte Tuzhou. Salah satu dari mereka itu pun berkata, "Anak ini sangat keras kepala, tidak peduli metode apa yang digunakan. Dia bahkan tidak mau mengatakan apapun." Mendengar itu, rekannya juga berkata, "Aku bahkan juga bingung. Terkadang dia masih tersenyum dan itu bagiku cukup menyeramkan." Mendengar itu, pemimpin dari mereka pun meminta mereka untuk beristirahat dan akan kembali lagi untuk melakukan interogasi. Dan setelah itu, mereka pun kemudian pergi dari tempat itu. Tiba-tiba, terdengarlah suara yang memanggil Jiang sambil berkata, "Hei bocah, apa latar belakangmu?" Dan terlihatlah seseorang yang ada di tempat itu. Orang itu pun berkata, "Kenapa sekte Tuzhou ingin menangkapmu? Aku ingin tahu untuk apa kau datang ke sini. Mungkinkah kau memiliki hobi yang aneh?" Mendengar itu, Jiang pun kembali berkata di dalam hati, "Apa maksudnya hobi aneh?"
Jiang pun kemudian berkata, "Namaku adalah Jiang. Aku adalah murid dari Sekte Nine Sword Mountain. Dan siapa kamu? Kenapa kamu juga bisa ditangkap?" Mendengar itu, orang itu pun berkata, "Orang tuaku telah memprovokasi Sekte Tuzhou, tapi sayangnya keahliannya tidak sebaik yang lain dan seluruh keluargaku telah musnah. Sekarang hanya aku yang tersisa untuk ditangkap dan aku tidak tahu apa yang ingin mereka minta dariku." Mendengar itu, Jiang pun menjadi sedih dan berkata, meski dia terlihat tenang, tapi sepertinya dia memiliki sakit yang sangat mendalam. Mendengar itu, si pemuda itu pun berkata agar dirinya itu tidak menunjukkan rasa kasihan padanya. Dan kemudian dia pun berkata, "Bagaimana denganmu? Apakah Nine Sword Mountain itu sangat populer? Tapi aku tidak pernah mendengarnya. Apakah tidak akan ada yang menyelamatkan dirimu?" Mendengar itu, Jiang pun berkata, "Pasti ada. Guruku pasti akan datang menyelamatkanku." Mendengar itu, pemuda itu pun menjadi kaget dan bertanya, "Itu mustahil. Hanya para tetua dan murid dari kepala sekte yang akan memiliki guru khusus. Kau hanya boneka kecil, kenapa kau bisa punya guru? Apa ranah gurumu?" Mendengar itu, Jiang pun kembali berkata, "Gurunya adalah seorang kultivator di alam Truyuan. Dia sangat luar biasa." Pemuda yang mendengar itu pun menjadi tertawa dan terbahak-bahak karena dirinya juga tahu alam Truyuan masih tergolong sangat lemah. Dan dirinya itu yakin banget gak mungkin alam Truyuan bisa datang menyelamatkan dirinya. Mendengar itu, Jiang pun berkata, "Kau sialan, benar-benar menjengkelkan. Kau tidak diperbolehkan berbicara tentang guruku seperti itu. Guruku pasti akan datang untuk menyelamatkanku dan aku akan buktikan itu nanti." Pemuda yang masih terus tertawa itu pun berkata, "Kau gadis bodoh, guru idiot macam apa yang mau menerima murid idiot sepertimu? Mungkinkah gurumu pandai mengasuh idiot?" Jiang pun saat itu kembali marah dan berkata, "Hei, kau tidak diizinkan untuk menghina guruku dan Sekte Nine Sword Mountain, dan segera minta maaf pada guruku." Melihat Jiang yang seperti mau menangis, pemuda itu pun kembali berkata di dalam hati, "Gadis ini sepertinya benar-benar putus asa. Bagaimana gurunya membujuk gadis yang begitu sederhana? Karakter gadis ini adalah tipe yang tidak pandai aku tangani." Pemuda itu pun kemudian berkata, "Maafkan aku karena sudah mengucapkan hal-hal bodoh sebelumnya. Tetapi gak mungkin gurumu datang untuk menyelamatkanmu. Ada begitu banyak master di Sekte Tuzhou. Bahkan ranah jin dan saja tidak cukup, apalagi ranah Truyuan." Namun tiba-tiba datanglah seseorang ke sana yang membuat mereka berdua sangat terkejut. Di sisi lain, para bawahan yang sebelumnya menginterogasi Jiang pun kembali menemui Master Sekte dan Tetua Sang yang ada di sana. Tetua Sang pun saat itu bertanya pada orang itu apakah Jiang belum mengatakan apapun. Dan raut wajah Master Sekte sepertinya sangat serius. Orang yang menginterogasi itu pun kemudian jelasin bahwa anak itu memiliki mulut yang sangat keras kepala dan menolak untuk mengatakan apapun. Namun gak lama setelah itu, Xin pun kembali ke tempat kediaman dari Jiang. Terlihatlah orang-orang yang sudah ada di sana. Dan saat itu, Tetua Sang pun berkata, "Hei gadis kecil, siapa namamu? Apa hubunganmu dengan Sekte Nine Sword Mountain?" Mendengar itu, gadis itu pun masih gak mau mengucapkan apapun. Tetua Sang yang mendengar itu pun berkata, "Jadi kau tidak mau mengatakan apapun, maka aku yang akan mengungkapkan segalanya." Tetua Sang pun saat itu melepaskan ikatan dari Jiang dan melakukan sesuatu kepada Jiang sambil berkata, "Ada 3.600 angin dalam formasi ini dan setiap angin adalah sebuah pisau dan setiap detiknya
kau ditutupi oleh 3.600 pisau di sini. Melihat itu, seorang pria yang tadinya berbicara dengan gadis kecil itu pun berkata, "Hei orang tua sialan, tidak ada gunanya menggunakan metode jahat seperti itu pada seorang gadis kecil." Mendengar itu, tetua sang pun menjadi marah dan berkata, "Ini bukan giliranmu, tapi aku akan memberikanmu pelajaran karena telah menggangguku." Dia pun melepaskan sesuatu ke arah orang itu yang membuat pipi orang tersebut pun sampai terluka. Tetua sang pun kemudian bertanya pada Jiang dan memintanya untuk mengatakan sesuatu. Tetapi Jiang malah tersenyum dan berkata, "Apa maksudmu? Aku tidak akan mengungkapkan apapun." Namun tiba-tiba ketika tetua sang itu sangat marah, dirinya itu pun langsung menghantam Jiang tepat ke lantai. Melihat itu, pemuda itu pun sangat marah karena sikap yang kelewatan dari tetua sang barusan. Dia pun bertanya-tanya apa yang harus dilakukannya. Dia nggak bisa membiarkan gadis itu mati begitu aja. Dan karena itulah, pemuda itu pun langsung membangun formasi untuk menyembuhkan Jiang. Scene pun berpindah keesokan harinya. Master Sekte pun kaget mendengar bahwa tetua sang gak bisa mengajukan pertanyaan apapun. Tetua sang pun kemudian jelasin, sepertinya dia memang tidak mau mengatakan apapun. Master Sekte pun saat itu meminta mereka untuk mengeluarkan surat perintah. Perintah itu diteruskan, siapapun yang bisa menangkap sisa-sisa Nine Sword Mountain akan diberi hadiah 100.000 batu roh. Dan setelah itu, bawahannya pun langsung menuruti perkataan dari Master Sekte. Di sisi lain, terlihatlah Yu Zhang bersama dengan Anca yang sedang berada di suatu tempat. Yu Zhang pun saat itu melihat ke arah sesuatu, dan gak lama setelah itu Ancai berkata, "Di depan lereng Wangzhang, tempat semua orang ada di jalan rahasia dengan radius ratusan mil berkumpul di sini. Dan orang yang ingin kita temui juga ada di sini. Namun, jalan rahasia penuh dengan orang kelas rendah. Jadi kita harus lebih berhati-hati saat berurusan dengan mereka." Yu Zhang yang mendengar itu pun berkata, "Aku mengerti. Kita akan bermain aman dan berusaha untuk tidak menimbulkan masalah." Ancai yang mendengar itu pun berkata, "Apa yang dikatakan pemimpin sekte adalah benar. Selama kita mematuhi aturan, kita tidak akan celaka." Gak lama setelah itu, terdengarlah suara yang berkata, "Dua tamu, apa kau ingin makan di sini?" Yu Zhang dan Ancai saat itu berada di sebuah tempat makan dan hanya memesan teh aja. Namun gak lama, terdengarlah seseorang yang berkata, "Yo, aku tidak menyangka kita juga punya bocah cilik di sini. Bocah putih kecil. Siapa yang tahu pasangan seperti ini ada di sini?" Mendengar itu, Ancai pun menjadi marah dan memukul meja yang ada di depannya. Yu Zhang pun malah berkata agar Ancai tidak perlu melakukan hal itu. Mendengar itu, mereka berdua yang sebelumnya mengganggu Yu Zhang dan Ancai pun menjadi marah dan kemudian berkata, "Dia berani merendahkan kita. Hanya Rana Truyuan yang menjadi sangat gila. Mari kita berikan mereka rasa sakit yang sangat mengerikan." Namun tiba-tiba terlihatlah seseorang yang melihat ke arah mereka yang membuat mereka itu pun sangat terkejut dan ketakutan. Sepertinya mereka sangat mengenal kedua orang ini. Terlihatlah kedua orang yang datang sebelumnya, si pria bernama Jutang dan yang wanita bernama Xiu. Melihat mereka yang saat itu datang, orang yang sebelumnya mengganggu Yu Zhang pun menjadi kaget dan berkata di dalam hati, "Kenapa dewa wabah ini ada di sini?" Dan kemudian orang itu pun memberikan hormat kepada Ju dan mencoba menyapanya saat itu. Namun Jutang malah berjalan melewati dirinya dan kemudian menghampiri Ancai sambil bertanya, "Apakah kau adalah rekan Taoisan?" Mendengar itu, Ancai pun langsung memberi hormat dengan berkata, "Ancai bertemu dengan para senior."
Melihat Jutang yang saat itu kenal dengan kedua orang yang diganggu mereka, kedua orang ini pun kaget dan berkata di dalam hati, mereka benar-benar mengenal Jutang. Apa latar belakang mereka sebenarnya? Namun gak lama, Siu tiba-tiba muncul di belakang mereka sambil berkata, jika kau tidak mau mati, pergilah dari sini. Mendengar perkataan dari Siu, mereka pun langsung pergi terbirit-birit dari tempat itu. Dan kemudian Jutang pun mendekati Yuzang sambil berkata, apakah kau adalah bosnya? Yuzang yang mendengar itu pun kemudian berkata bahwa dirinya senang melihat para senior. Dan setelah itu, Yuzang pun memberikan hormat kepada mereka. Melihat tingkat kultivasi dari Yuzang yang terlalu rendah, tapi berani memanggil mereka, Siu pun kemudian bertanya, aku tidak tahu apakah rekan Dawis Yuzang datang kepada kami karena dia ingin kami melakukan sesuatu. Namun saat itu, Yuzang mengeluarkan sesuatu sambil berkata, ini adalah titipan, angkanya pasti akan memuaskan para senior. Yuzang pun kemudian berkata di dalam hati, uang yang aku berikan sangat banyak dan jumlahnya 1 juta batu roh. Karena pekerjaan ini tidak akan terlalu mudah. Jutang yang melihat nilai dari batu roh itu pun langsung bertanya, pekerjaan apa yang ingin diberikan padanya. Namun Yuzang berkata, dirinya memberikan batu roh itu untuk memuaskan niat para seniornya. Jutang yang mendengar itu pun kemudian berkata, tidak peduli seberapa besar itu, aku nggak lagi tertarik. Yuzang pun kembali bertanya, apakah angka yang diberikannya itu masih kurang banyak? Mendengar itu, Jutang pun berkata, tidak, yang kau bayar itu bahkan terlalu memuaskan. Ini hanya pekerjaanmu. Hidup itu untuk menghasilkan, bukan hidup untuk dihabiskan. Mendengar itu, Ancai pun bertanya apa maksudnya. Jutang pun saat itu menjawab bahwa di jalan rahasia beritanya terinformasi dengan sangat baik. Yuzang pun saat itu mengatakan dirinya mengerti. Dan di sini Jutang memberitahu sesuatu, jika Yuzang bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh, apakah Yuzang gak takut bahwa dirinya akan mengambilnya? Yuzang yang mendengar itu pun berkata bahwa senior bisa mengambilnya, tetapi aku percaya bahwa senior bukanlah orang yang berpandangan pendek. Mendengar itu, Jutang pun menjadi tertawa dan berkata, kau sungguh menarik. Sudah lama aku tidak melihat junior yang begitu menarik. Dan kemudian Jutang pun kembali berkata, baiklah, karena kau sangat menarik, aku akan memikirkannya terlebih dahulu. Dan setelah memutuskannya, aku akan kembali mendatangimu. Anca yang mendengar itu pun jadi kaget dan bertanya, apakah senior benar-benar tahu di mana kami tinggal? Jutang pun kemudian menjawab, dia tahu segalanya. Karena berita dari jalan rahasia sangat terinformasi baginya. Dan setelah itu, Yuzang dan Ancai pun izin pamit dari tempat itu. Dan setelah kepergian mereka, Siu pun bertanya kepada Jutang, kakak, apa pendapatmu tentang mereka berdua? Jutang pun saat itu menjawab, mereka sangat berani, itu sangat menarik. Aku sebenarnya agak tertarik untuk berteman dengan mereka. Mendengar itu, Siu pun menjadi sangat kaget dan kemudian Siu berkata, tapi karena mereka bermusuhan dengan Sekte Tuzou, kenapa tidak setuju aja untuk bekerja sama dengan mereka? Mendengar itu, Jutang pun langsung berkata, aku sudah berpikiran begitu, tapi Sekte Tuzou telah berada di daerah terlarang selama 200 tahun terakhir. Meski sedikit menurun di tahun-tahun ini, tapi kita harus memastikan kekuatan mereka terlebih dahulu. Siu yang mendengar itu pun juga setuju dan berkata, apa yang kakak katakan mungkin benar. Kita telah menunggu selama bertahun-tahun, jadi kita nggak boleh gagal. Dan setelah itu, Jutang pun berkata,
beritahukan pada Patirong tentang keberadaan mereka dan biarkan dirinya menghajar anak itu. Tidak perlu dikatakan terlalu banyak. Tanyakan saja padanya apakah dia tertarik dengan harta Sekte Tuzau. Mendengar itu, Xiu pun langsung kaget dan bertanya, "Tapi kakak, Patirong ada di lapisan 7 Rana Jindan. Bukankah itu tidak pantas jika menghadapi mereka?" Namun Jutang yang mendengar itu malah senyum dan berkata, "Tapi jika mereka berani bekerja sama denganku, aku ingin tahu seberapa kuat mereka sebenarnya." Lalu di sisi lain, di sebuah gua, terlihatlah seseorang yang saat itu sedang berkultivasi. Orang yang menyadari keberadaan dari Xiu itu pun berkata, "Siapa yang berani masuk ke dalam guaku?" Xiu pun kemudian menjawab, "Rekan Taoistrong, apakah kau benar-benar tidak mengenalku? Padahal kita baru tidak bertemu beberapa hari yang lalu." Dan karena mengenal Xiu, dia pun langsung bertanya apa tujuan dari Xiu kemari. Xiu pun jelasin bahwa dirinya datang untuk mengirim batu roh kepada Rong. Rong yang mendengar itu pun bertanya apa maksudnya. Xiu pun saat itu mulai menjelaskan, Sekte Tuzau telah menawari Yu Zhang sebesar 100.000 batu roh dan menanyakan apakah kamu tertarik tentang hal itu. Rong yang mendengar itu pun menjadi kaget karena dia nggak tahu hal itu. Xiu pun kemudian jelasin jika Rong setuju, maka dia akan memberitahunya keberadaan dari si Yu Zhang. Mendengar itu, Rong pun langsung setuju. Dan singkat cerita, terlihatlah Yu Zhang bersama Anca yang saat itu terbang menaiki sebuah pedang. Namun tiba-tiba Yu Zhang berkata di dalam hati, "Kenapa aku selalu merasakan sedikit tidak aman dan tidak ada dasar di hatiku?" Anca yang melihat Yu Zhang sepertinya khawatir itu pun bertanya, "Kepala sekte, apakah ada yang salah?" Yu Zhang yang mendengar itu pun kembali berkata, "Gak ada apa-apa, ayo kita segera kembali dan mendiskusikan rencana selanjutnya." Namun tiba-tiba Yu Zhang saat itu terkejut melihat sesuatu, karena tepat di depan mereka terlihatlah telapak tangan yang saat itu sangat besar. Yu Zhang pun kemudian kembali melesat dan mengarahkan pedangnya sambil berkata, "Siapa itu?" Dari tebasan pedang milik Yu Zhang, serangan tangan besar itu pun akhirnya meledak tepat di depan Yu Zhang. Dan muncullah seorang pria besar di sana. Rong pun saat itu berkata, "Nak, sepertinya kau masih memiliki beberapa trik meskipun kau sangat lemah." Mendengar itu, Yu Zhang pun kemudian teringat dengan Jutang dan berkata di dalam hati, "Aku sangat berhati-hati sepanjang jalan. Pasti Jutang telah membocorkan keberadaanku. Tapi apa gunanya dia melakukan hal itu?" Yu Zhang pun kemudian berkata, "Jika kau menginginkan kepalaku, itu tergantung apakah kau mampu melakukannya." Rong yang melihat dirinya disepelekan itu pun menjadi marah dan berkata, "Nak, jangan terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu. Kau harus sadar bahwa dirimu itu sangat lemah." Yu Zhang yang mendengar itu pun langsung mengarahkan ribuan pedang tepat ke arah Rong, yang membuat seluruh tangan dari Rong itu pun sampai hancur di tempat itu. Rong yang menerima serangan dari Yu Zhang itu pun menjadi panik dan berkata, "Apa? Kenapa dirinya memiliki teknik pedang yang begitu kuat?" Tapi Rong yang gak mau kalah itu pun malah menjadi bersemangat dan kemudian berkata, "Nak, kau tidak bisa melakukan hal itu lagi." Namun Yu Zhang di sisi lain langsung memadatkan seluruh kekuatannya dan tiba-tiba muncul tepat di belakang Rong. Yu Zhang pun kemudian berkata, "Kau sudah mencoba yang terbaik, tapi itu saja nggak bisa mengalahkanku." Yu Zhang pun saat itu melepaskan kekuatannya tepat ke arah Rong yang menciptakan ledakan yang sangat besar di tempat itu. Dan setelah ledakan itu berakhir, terlihatlah Rong yang saat itu sangat terluka.
Yuzong pun kembali mengarahkan pedangnya ke arah Rong sambil berkata, "Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Katakan bagaimana kau tahu keberadaan kami, dan aku akan mengampuni nyawamu." Mendengar itu, Rong menjadi marah dan berkata, "Berhentilah omong kosong, kau hanya perlu membunuhku. Jalan rahasia memiliki aturan jalan rahasia sendiri. Aturan lebih penting daripada kehidupan." Yuzong yang mendengar itu pun malah berkata, "Aku tidak peduli apa itu aturannya. Itu dapat menghematku dari menyia-nyiakan kata." Dan setelah itu, Yuzong pun mengarahkan pedang-pedang dari langitnya itu untuk menyerang Rong. Rong yang melihat pedang-pedang itu pun menjadi sangat ketakutan. Namun tiba-tiba terjadilah ledakan besar di sana yang membuat Rong saat itu sangat terkejut. Dan setelah itu, Rong gak mengalami kematian, tapi seluruh daerah di sekitar Rong saat itu mulai hancur. Rong pun kemudian bertanya, "Kenapa kau tidak membunuhku?" Entah kenapa Rong di sini menyadari kekuatan Yuzong tidak selemah apa yang dilihat, dan Yuzong sebenarnya bisa dengan mudah membunuh dirinya. Dan karena itulah Rong pun jadi penasaran kenapa Yuzong malah menyelamatkan dirinya. Yuzong pun kemudian mengangkat tangannya dan setelah itu memukul pundak Rong dengan sangat keras, yang membuat Rong pun saat itu sampai tidak sadarkan diri di sana. Melihat semua yang terjadi sebelumnya, Ancai pun menjadi senang dan berkata, dia berada di tahap tengah Rana Jindan. Harusnya dia gak bisa dikalahkan oleh Master, tapi karena Master sangat hebat, dia bahkan gak bisa berkutik melawan dirimu. Dan teknik Master kulihat semakin tinggi. Di sini, Ancai juga berkata di dalam hati, jika aku bisa belajar 1,5 gerakan dari Master Sekte, itu akan cukup untukku gunakan selama sisa hidupku. Mendengar itu, Yuzong pun kembali berkata dengan senyuman, "Aku bisa melihat semua kerja kerasmu. Jika kau melakukan pekerjaanmu dengan baik, Nine Sword Mountain tidak akan memperlakukanmu dengan buruk ke depannya." Ancai yang mendengar itu pun langsung berlutut dan berkata, "Baiklah Master, Ancai pasti tidak akan pernah mengecewakan harapan Master." Setelah itu, Yuzong pun kembali melihat ke arah Rong sambil berkata di dalam hati, "Sekarang memang kultivator di tahap tengah Rana Jindan bukanlah lawanku, tetapi aku tidak tahu berapa banyak orang kuat yang menungguku di masa depan. Aku masih perlu meningkatkan kekuatanku dengan lebih cepat. Terakhir kali aku mengajarkan teknik pedang pada Hong Seng, aku belum meminta sistem untuk mengembalikannya. Aku bisa menggunakan hadiah yang aku dapatkan untuk mengembalikan semua kejayaanku. Aku hanya bisa mencoba dengan sistem. Bagaimana jika itu bekerja?" Yuzong pun kemudian kembali memanggil sistem. Dan setelah itu, sistem pun kemudian muncul. Dikarenakan Yuzong sebelumnya telah mengajari muridnya, Yuzong pun kembali mendapatkan panel sistem yang berisi aktivasi berhasil. Selamat kepada host karena telah memicu serangan 500 kali lipat. Karena keterbatasan, hadiah pun telah diubah menjadi ranah niat pedang. Selamat kepada host karena telah mendapat ranah niat pedang. Gerakan pedang sesuai keinginan memulai. Gerakan pedang sesuai keinginan merupakan permulaan manipulasi niat pedang pengguna sesuka hatinya. Namun setelah itu, gadis rubah sistem malah tersenyum dan terdengarlah pemberitahuan sistem yang berisi, terdeteksi bahwa host memiliki perilaku bukartu jahat. Menggunakan item hadiah dengan peringatan akan dikeluarkan. Jika host melakukan ini lagi, hukuman tidak akan bisa bergerak seumur hidup. Mendengar hal itu, Yuzong pun menjadi sangat marah pada sistem sambil berteriak di sana. Ancai yang melihat Yuzong itu pun menjadi kebingungan dan gak mengerti apa yang Yuzong katakan.
Ancai pun kemudian bertanya, "Master Sekte, kenapa kau membuat gerakan aneh tiba-tiba? Mungkinkah pekerjaan Ancai begitu buruk dan menyebabkan dirimu tidak merasa puas?" Mendengar hal itu, Yuzhang pun mengelahkan napasnya sambil berkata bahwa itu nggak ada hubungannya sama Ancai, karena tiba-tiba Yuzhang mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan setelah percakapan itu, Ancai pun kembali bertanya, "Master Sekte, orang ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan lagi. Apakah kita harus membunuhnya?" Yuzhang pun saat itu mengeluarkan sesuatu dari tubuh Rong sambil berkata, "Cari tahu saja sendiri." Mendengar itu, Ancai pun langsung berlutut dan berkata di dalam hati, "Hal yang paling berharga bagi seorang kultivator di ranah Golden Core adalah inti emas di tubuhnya. Dan kepala sekte jelas menghadiahkanku inti emas sebelumnya. Terima kasih hadiahnya." Melihat Ancai yang saat itu berlutut di hadapannya, Yuzhang pun menjadi sangat kebingungan dan berkata di dalam hati, "Hadiah? Hadiah apa maksudnya? Ancai berterima kasih padaku karena menghadiahkannya dengan seorang pria. Mungkinkah semua pembudidaya di dunia ini menyukai cara ini?" Yuzhang saat itu nggak mengerti apa maksud perkataan dari Ancai. Namun di sisi lain, Ancai ternyata juga salah paham. Ancai yang kaget itu pun berkata di dalam hati, "Apa yang pemimpin katakan barusan seperti dia ingin memberitahuku suatu hal. Meskipun inti emas sangat membantu basis kultivasiku, jika aku terlalu rakus, aku pasti akan menjadi gila di masa depan dan malah melukai diriku sendiri. Selama kau melanjutkan langkah demi langkah dan meletakkan fondasi yang kuat, kau akan dapat maju ke ranah Golden Core. Master Sekte sangat baik padaku dan aku tidak boleh mengecewakan harapannya." Ancai pun kemudian memberikan hormat kepada Yuzhang dan mengucapkan terima kasih atas sarannya. Yuzhang yang mendengar itu pun gak tahu saran apa yang dimaksudkan oleh Ancai. Di sisi lain, terlihatlah Xiu yang saat itu ada di atas tebing yang melihat ke arah Yuzhang dan teman-temannya. Dan di sana Xiu pun berkata, "Yuzhang benar-benar sangat misterius. Meskipun hanya memiliki basis kultivasi di ranah Truyuan, dia tidak lebih lemah dari kultivator Golden Core." Dari kata-kata ini kita bisa mengetahui bahwa kultivator Jindan sama dengan kultivator Golden Core. Dan setelah memikirkan hal itu, Xiu pun kembali berkata di dalam hati, "Memiliki niat pedang yang sangat menakutkan. Mungkinkah dia adalah monster tua di ranah Next-Gen Soul?" Namun, menurut informasi yang dikumpulkan darinya, Yuzhang hanyalah seorang kultivator berlatih kurang dari 10 tahun. Lupakan saja. Pertama-tama, beritahu kakak tertua kebenaran tentang semua yang dilihatnya, dan biarkan kakak tertua yang memutuskan sisanya. Tiba-tiba, seluruh tubuh dari Xiu pun langsung berubah menjadi bunga-bunga yang berterbangan. Dan kemudian Xiu pun menghilang dari sana. Yuzhang ternyata dari tadi menyadari kehadiran dari Xiu dan kemudian berkata, "Aku tahu semuanya tidak sesederhana itu." Mendengar perkataan dari Yuzhang, Ancai pun bertanya, "Kenapa Master tiba-tiba mengatakan hal itu?" Yuzhang pun kemudian berkata, "Seseorang sudah memata-matai kita sejak awal." Mendengar itu, Ancai pun menjadi kaget dan berkata di dalam hati, "Betapa mengerikan kultivasi dari Master Sekte. Aku bahkan tidak bisa menyadari orang itu sama sekali." Namun tiba-tiba Yuzhang pun mengarahkan pedangnya sambil berkata, "Ketika kau datang, kau ingin pergi lagi. Bagaimana bisa begitu mudah?" Serangan dari Yuzhang itu pun saat itu langsung melesat. Yuzhang yang mencoba teknik barunya itu pun kembali senang dan berkata di dalam hati, "Ternyata ini tidak buruk. Meskipun ini hanya tahap perkenalan untuk mengendalikan pedang dengan bebas, niat pedangku tidak lagi terbatas pada teknik pedang.
Melihat kejadian yang ada di depan matanya, Siu pun sampai keringat dingin dan berkata di dalam hati, "Aku tidak menyangka dia bahkan bisa menemukanku secepat ini. Yuzhang, kau memiliki kemampuan observasi yang sangat tajam." Dan setelah itu, wujud dari Siu pun langsung terlihat di atas langit yang membuat Ancai saat itu sangat terkejut. Ancai pun saat itu berkata, "Meskipun ini bukan pertama kalinya aku melihat Master Sekte, tapi bagaimana bisa aku merasakan pedang Master Sekte entah kenapa menjadi semakin tajam." Di sisi lain, Yuzhang pun saat itu berkata pada Siu, "Nona Siu, jangan bilang kau hanya nggak sengaja lewat dan aku menemukanmu." Mendengar itu, Siu pun langsung tersenyum dan berkata, "Apakah kamu akan mempercayaiku jika aku mengatakan bahwa aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama dan gak bisa menahan kerinduan di hatiku?" Mendengar itu, Yuzhang pun tersenyum dan memegang dagunya sambil berkata, Apakah aku begitu tampan? Sepertinya menjadi pria tampan juga merupakan kesalahan dan mudah menimbulkan kesalahpahaman." Di sini, Ancai yang sudah curiga itu pun menjadi marah dan berkata pada Siu, "Siu, apa tujuanmu? Kenapa kau membuat perjalanan kami menjadi lebih sulit?" Mendengar hal itu, Siu pun berkata, "Kau jangan menggangguku yang sedang berbicara. Aku sedang berbicara dengan si Yuzhang. Jangan mencoba-coba untuk mendapat bagian. Kau tidak tahu aturan. Aku akan mengajarimu tentang hal itu." Saat itu, Siu pun langsung melepaskan serangannya tepat ke arah Ancai yang membuat Ancai sangat ketakutan dan berkata di dalam hati, "Siu adalah seorang kultivator di alam Golden Core. Bagaimana bisa aku memblokir serangannya?" Namun tiba-tiba Yuzhang pun muncul tepat di depan Siu untuk melindungi dirinya. Dan setelah itu, Yuzhang pun meminta Ancai untuk mundur dari tempat itu. Ancai yang saat itu masih kesal sama Siu itu pun langsung mengejek dirinya dengan mengulurkan lidahnya. Dan kemudian Ancai berkata di dalam hati, "Master Sekte, tidak akan pernah kulupakan dirimu selalu melindungi diriku dalam situasi apapun. Apakah kau lihat itu, Siu sialan? Master Sekte lebih peduli padaku." Dan setelah kejadian itu, Yuzhang pun berkata, "Bahkan jika Ancai salah, bukan giliranmu untuk memberinya pelajaran. Katakan saja padaku, apa tujuanmu dan Jutang? Jika tidak, kamu tidak akan bisa pulang hari ini." Mendengar itu, Siu pun malah tersenyum dan berkata, "Master Sekte benar-benar tidak mengerti gaya. Bagaimana bisa seorang gadis lemah seperti diriku menjadi lawan dari dirimu?" Saat itu, Siu pun langsung melepaskan serangannya ke arah Yuzhang dengan pipi memerahnya sambil berkata, "Master Sekte, kau harus berhati-hati. Jika kau terjebak dalam teknik sihirku, kau pasti akan jatuh cinta padaku." Namun Yuzhang dengan santai menebas teknik dari Siu dan kemudian berkata, "Tolong jangan membuat masalah kawanku. Aku masih lajang karena kekuatan ini." Dan setelah itu, Yuzhang kembali mengarahkan teknik pedang Sanyang pemecah langit ke arah Siu yang ada di sana sambil berkata, "Siu, kurasa kau harus menjelaskan semuanya sebelum kau pergi." Dan saat itu, serangan dari Yuzhang pun langsung mengenai tubuh Siu yang membuat Siu saat itu sampai menghilang. Siu pun kemudian berkata, "Lupakan saja, aku akan kembali sekarang dan kembali ke kehidupan kakak laki-lakiku." Siu pun ternyata bisa kabur dari tempat itu. Yuzhang yang melihat itu pun menjadi marah dan berkata di dalam hati, "Dengan tubuh yang begitu licin di bawah pertahanan Siu, tidak mungkin untuk tinggal lebih lama lagi." Yuzhang pun saat itu mengajak Ancai untuk kembali dan memikirkan rencana selanjutnya. Di sisi lain, terlihatlah Jutang yang saat itu sedang meminum teh, namun gak lama datanglah Siu ke sana. Jutang pun bertanya, bagaimana kekuatan dari Yuzhang.
Siyu yang sedang terluka itu pun berkata, meskipun Yuzhang berada di alam Truyuan, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari kultivator alam Golden Core. Rong bahkan dikalahkan olehnya. Di sini Jutang pun sangat kaget banget karena ternyata Siyu pun saat itu terlihat sangat terluka. Jutang pun bertanya apa yang terjadi. Dan karena itu, Siyu pun jelasin ketika dirinya itu mau pergi. Bahkan kehadirannya bisa dirasakan oleh Yuzhang dan Yuzhang sempat melakukan beberapa teknik padanya. Dan setelah itu, Jutang pun langsung memeriksa keadaan dari Siyu. Jutang pun berkata, tanpa diduga, seorang bocah di alam Truyuan bisa memahami niat pedang yang begitu murni. Bahkan seorang yang ada di level dirimu gak bisa memahami niat pedang darinya. Sebenarnya seberapa mengerikan Yuzhang itu? Aku jadi sangat penasaran. Jutang yang mendengar semua penjelasan itu pun berkata bahwa Yuzhang sangat menarik dan dirinya itu pun ingin segera mengunjungi Yuzhang. Dan setelah itu, Jutang pun langsung keluar dari jendela dan berkata, bangkitlah. Tiba-tiba muncullah seekor naga hitam di sana dan Jutang pun saat itu menaiki naga itu. Di sisi lain, terlihatlah Yuzhang bersama dengan Anca yang masih sedang berjalan. Namun tiba-tiba Yuzhang berkata, "Yang mulia ada di sini. Tunjukkan saja dirimu." Pria besar macam apa yang menutup dirinya? Mendengar itu, Ancai pun menjadi panik dan berkata di dalam hati, "Siapa yang datang dan mengikuti kami sampai ke sini? Jika perkelahian terjadi, kita harus menemukan cara untuk mundur dari sini." Namun Yuzhang saat itu masih terus berkata, "Jika yang mulia tidak keluar, maka jangan salahkan aku jika menyerang." Gak lama, muncullah Jutang yang berkata, "Kepala Yu mengalahkan kultivator alam Jindan dengan kekuatan alam Truyuan. Sungguh sangat menarik." Setelah mereka melihat kehadiran Jutang di sana, Yuzhang pun berkata pada Ancai bahwa dirinya itu bukan musuh. Dan setelah itu, Yuzhang pun berkata, "Kau datang ke sini dengan sengaja, bukan untuk bersikap sopan padaku." Mendengar itu, Jutang pun ikut berkata, "Secara alami, kita perlu membicarakan masalah kerja sama kita." Mendengar itu, Yuzhang pun jadi kaget dan kemudian bertanya, "Apakah kau masih berpikir kita bisa bekerja sama? Kenapa kau tidak menjelaskan padaku terlebih dahulu tentang apa yang terjadi sebelumnya?" Jutang yang mendengar itu pun tersenyum sambil mengeluarkan sesuatu. Dan kemudian Jutang pun berkata bahwa dirinya memang terlalu berlebihan. Dan itu normal bagi sekte Yuzhang jika dia memiliki kebencian pada Jutang. Tetapi ada sesuatu yang Jutang sembunyikan dan dia ingin Yuzhang mengerti. Jutang pun saat itu memberikan 100.000 batu roh sebagai permintaan maaf darinya. Namun Yuzhang malah dengan santai berkata, "Aku sebenarnya mengerti maksudmu, tapi itu hanya sedikit. Aku punya 1.000.000 batu roh di sini. Kau bisa mengambilnya kembali dan pergilah dari sini." Yuzhang kemudian berkata di dalam hati sambil menyombongkan dirinya, "Woi, aku ini orang kaya baru, ingin membandingkan batu roh denganku. Kenapa kau tidak merentangkan wajah dan memukulku aja?" Melihat Yuzhang yang saat itu sepertinya nggak tertarik, Jutang pun berkata di dalam hati, "Mungkinkah Yuzhang tidak menyukai 100.000 batu roh dan menganggapnya itu terlalu sedikit?" Jutang pun saat itu mengeluarkan sebuah bola keemasan dan berkata bahwa itu adalah aura bumi dalam 5 elemen yang sangat berharga bagi para kultivator di alam Jindan.
dirinya berharap Yuzhang mau menerima permintaan maaf darinya. Yuzhang yang melihat benda itu pun kaget dan berkata di dalam hati, "Xiao, aku hanya ingin memasang wajah sombongku, tetapi aku nggak menyangka dia bisa menangkap aura 5 elemen." Dan karena itu, Yuzhang pun jadi makin tertarik. Yuzhang pun ingin mengambil benda itu. Namun, Yuzhang pun berpura-pura berkata, "Apa? Aura 5 elemen? Sulit bagiku untuk melakukan sesuatu dengan benda kecil ini." Mendengar itu, Jutang pun kaget dan berkata di dalam hati, "Apa maksudmu, Yuzhang? Apakah menurutmu aku mudah diintimidasi? Lupakan saja. Jika bukan karena fakta bahwa aku tidak sabar menunggu seseorang, aku tidak mungkin datang ke sini." Dan setelah itu, Jutang pun mengeluarkan bola berwarna biru dan berkata bahwa itu adalah aura air 5 elemen. Jika Yuzhang masih menolak untuk melepaskan dendamnya, maka jangan membicarakan kerja sama mereka. Mendengar itu, Yuzhang pun kaget dan berkata di dalam hati, "Sepertinya tidak peduli seberapapun itu, menyinggung perasaanmu bisa membuatku sangat senang. Sekarang, Nine Sword Mountain tidak dapat membuat terlalu banyak musuh, jadi aku akan menerimanya." Yuzhang pun saat itu merangkul Jutang dengan berkata, "Apa yang kau katakan, kakak senior? Dan karena kamu beberapa tahun lebih tua dariku, bolehkah aku terus memanggilmu kakak?" Mendengar itu, Jutang berkata di dalam hati, "Kau ingin memanggilku kakak? Dari segi usia, cukup bagiku untuk menjadi leluhurmu." Mendengar itu, Jutang pun kesal dan berkata pada Yuzhang, "Barusan aku takut kau masih marah padaku, adik seperguruan." Mendengar itu, Jutang pun mengelakkan tangannya dan berkata bahwa dia nggak mungkin marah pada kakaknya itu, karena yang kakaknya katakan sangat luar biasa. Dan Yuzhang pun mengajak Jutang untuk segera membicarakan rencana kerjasama mereka. Dan setelah itu, mereka pun pergi dari sana sambil berniat untuk menikmati sebuah anggur. Melihat Yuzhang yang saat itu senang banget, Anca yang ada di belakang Yuzhang itu pun berkata di dalam hati, "Kepala sekte benar-benar orang yang aneh. Baru saja terlihat sangat jelas, sepertinya dia sangat marah. Tetapi dalam sekejap mata, mereka berdua udah seperti besti lama yang hidup bertahun-tahun." Di sisi lain, terlihatlah Qian bersama dengan Master Wang saat itu. Master Wang pun bertanya, mungkinkah Yuzhang melarikan diri ke tanah terlarang? Qian pun membenarkan hal itu. Dan Qian pun kemudian berkata, menurut sumber yang dapat dipercaya, sekte Tuzhou sepertinya memberontak kepada sekte Mystical Sword. Mendengar itu, Master Wang pun sangat marah karena mereka berani membantah sekte Mystical Sword. Qian pun kemudian kembali berkata, "Guru, aku sebenarnya nggak mengerti kenapa dirimu begitu meremehkan sekte kecil bernama Nine Sword Mountain ini." Master Wang pun saat itu menjelaskan bahwa sekarang Pavilion Tianwu di Prefektur Yongjing saling berhadapan dengan sekte Mystical Sword, dan istana Jaeyun tampaknya terlepas dari masalah ini. Tetapi sebenarnya istana Jaeyun juga menunggu kesempatan. Ada dua sekte tersembunyi, sekte Tianchang dan juga sekte Yuxian. Mereka juga ingin menindasku. Jadi hidupku di sekte Mystical Sword tidaklah mudah, dan karena itu aku harus memikirkan semuanya secara matang. Qian yang mendengar itu pun bilang kalau dirinya masih tidak mengerti.
Dan karena itu, Master Wang pun jelasin, meskipun Nansword Mountain hanyalah sebuah sekte kecil, dia memiliki warisan. Hari ketika aku mendapatkan warisannya dan mengambil langkah maju adalah saat sekte Mystical Swordku akan mendominasi Fresh Factor ini. Mendengar itu, Qian pun menjadi senang dan berkata, murid ini telah memahami bahwa guru seperti matahari dan bulan bagi sekte Mystical Sword. Dan jika murid bisa belajar sedikit dari guru, murid Qian pasti akan mendapat banyak manfaat. Mendengar itu, Master Wang pun menjadi senang dan tertawa sambil berkata, kau masih muda, masa depan sekte Mystical Sword bergantung pada generasimu. Bangunlah dan ayo kita kembali bermain. Qian yang mendengar itu pun menjadi sangat senang dan kemudian bertanya rencana induk untuk menangani tanah terlarang. Master Wang pun berkata, biarkan Lin yang pergi dan dia yang akan mengurus masalah sekte Tuzhou dan membawa Yu Zhang kembali. Di sisi lain, di sebuah gua, ternyata Yu Zhang bersama dengan Jutang yang saat itu sedang meminum anggur. Mereka pun terus minum anggur dan basa-basi di sana. Jutang yang melihat Yu Zhang berubah itu pun kaget dan berkata di dalam hati, Yu Zhang mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh orang ini. Dan setelah itu, Jutang pun memutuskan untuk kembali berbicara tentang bisnis dan melepaskan kekuatannya sehingga muncullah sebuah puncak di tempat itu. Itu adalah gambaran dari sekte Tuzhou. Mereka berniat membuat rute untuk memasuki area inti sekte Tuzhou dengan sangat rahasia. Jutang kemudian berkata, jika muridmu ada yang tertangkap, kau bisa pergi menyelamatkannya bersamaku. Yu Zhang yang mendengar itu pun berkata, tapi kakak senior, aku pikir ada sesuatu yang salah. Mendengar itu, Jutang pun bertanya, apa yang salah di sini? Namun di dalam hatinya dia berkata, mungkinkah Yu Zhang memiliki pemikiran di dalam hatinya? Yu Zhang pun kemudian berkata, jika kakak menyapa sekte Tuzhou, mereka akan menyergap rute ini terlebih dahulu. Maka aku harus menyelesaikan permainan. Dan bisa-bisa aku ketinggalan di dalam sana. Mendengar itu, Jutang pun berkata, apakah Yu Zhang tidak percaya padanya? Yu Zhang pun berkata, sangat penting untuk tetap bersikap defensif. Itu karena aku hanya memiliki satu kehidupan. Jutang yang mendengar itu pun kemudian menjawab, tapi faktanya kamu dapat yakin bahwa sekte Tuzhou dan aku memiliki dendam yang tak ada habisnya. Yu Zhang yang mendengar itu pun berkata, tapi masih ada alam Neschensol yang kuat di sana. Aku nggak mungkin mampu menghadapi mereka. Dan pada saat itu, semuanya pasti akan langsung kelar. Jutang yang mendengar itu pun berkata, sebenarnya Master Sekte Gong Yue dan akulah yang mendirikan Sekte Tuzhou. Kemudian untuk mendominasi sekte tersebut, Gong Yue pun memegang kendali Sekte Mystical Sword secara diam-diam. Mereka pun berencana untuk membunuhku dan pasangan Taoku pun mati di tangannya. Mendengar itu, Yu Zhang pun kaget dan berkata di dalam hati, jika dilihat dari ekspresinya, sepertinya dirinya itu tidak berbohong. Yu Zhang pun kemudian berkata bahwa itu adalah masa lalu. Kenapa dia masih membicarakan hal menyedihkan seperti itu? Yu Zhang juga sudah sendirian selama bertahun-tahun. Tapi jika Jutang merasa kesepian, Yu Zhang gak keberatan untuk mengenalkannya pada Ancai lebih dekat.
Mendengar itu, Jutang pun meminta Yuzhang untuk fokus pada bisnis. Di sisi lain, terlihatlah Master Sekte Tuzhou yang bertanya pada bawahannya apakah mereka telah menemukan informasi tentang Yu Zhangfeng. Mendengar itu, Tetua Sang pun berkata, Master Sekte, menurut berita dari jalan rahasia, Jutang pengkhianat Sekte Tuzhou telah menghubungi Yu Zhangfeng. Mendengar itu, Master Sekte pun kaget banget dan berkata di dalam hati, jika Jutang ikut berpartisipasi, masalah ini akan agak merepotkan. Namun, meskipun situasinya rumit, kita perlu mempersiapkan tentara terlebih dahulu. Mendengar itu, Master Sekte pun kemudian berkata, apa bagusnya jika mereka bergabung? Para tetua, apakah ada tindakan pencegahan untuk mencegah mereka? Mendengar itu, tetua kedua yang bernama Jiang Gui pun berkata, Master Sekte, meskipun demikian, Jutang juga seorang kultivator di alam Golden Core. Jadi kita harus waspada padanya. Kenapa Master Sekte tidak membiarkan dirinya ke jalan rahasia untuk mencari tahu tentang berita Jutang? Lalu dia akan memimpin para murid untuk menangkap mereka dan menyelamatkan Master Sekte muda. Namun di dalam hatinya, tetua kedua itu pun berkata, kakak tetua sangat baik padaku. Jika bukan karena situasi tahun itu, aku bahkan gak bisa menjadi tetua. Jadi, setelah aku meninggalkan tempat ini, aku gak akan pernah kembali kali ini. By the way, ada kemungkinan kakak yang dimaksudkan oleh tetua kedua adalah si Jutang. Mendengar perkataan dari Gui, Master Sekte pun berkata, sepertinya ada yang tidak beres di sini. Mendengar itu, tetua ketiga yang bernama Liu Yi pun berkata, di sekte, tetua pertama dan tetua kedua diharuskan untuk bertanggung jawab agar ketua sekte dapat menangani Yu Zhang dan pengkhianat Jutang dengan ketenangan pikiran. Biarkan aku yang menanyakan tentang berita. Di sini, Liu pun juga berkata di dalam hati, kakak tertua telah mengajariku tentang Taoisme. Jika bukan karena situasi tahun itu, sepertinya aku harus menebus kesalahanku. Kekuatanku rendah saat itu, tetapi kali ini aku sudah bisa berdiri sendiri. Gue sangat mengenal kakak tertua. Jika dia benar-benar diizinkan pergi, dia pasti bisa mengetahui keberadaan kakak tertua. Aku harus mengambil langkah pertama untuk memberitahu kakak tertua tentang berita ini. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua